Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Faslun fi walimatil ursi. Pasal menjelaskan tentang walimatul urs. Kalau di sini sering diistilahkan pesta pernikahan. Di sini akan kita jelaskan bagaimana hukumnya menghadiri pesta pernikahan itu dan bagaimana hukumnya mengadakan pesta pernikahan. Bagaimana syarat-syarat agar wajib menghadiri pesta pernikahan itu. Wal walimatu 'alal ursi mustahabbatun. Walimatul urs itu disunnahkan. Yang dimaksud walimatul urus di sini berarti ya to'amun wal muradu biha to'amun yuttakhadhu lil ursi. Maksud walimatul urus di sini berarti ada disediakan makanan-makanan berupa makanan untuk untuk pesta perayaan tadi, untuk perayaan kegembiraan karena ada yang menikah tadi. Itu namanya walimatul urus. Dan dibenarkan juga di sini katanya tasduqu al-walimatu ala kulli da'watin li hadisi sururin. Jadi walimah itu bukan hanya untuk pesta ya, tapi untuk semua kejadian yang menggembirakan, yang menyenangkan itu walimah juga namanya. Misal ada kegembiraan karena seseorang kelahiran anak, dia gembira, lalu dirayakan, itu walimah juga namanya. Atau misalnya seseorang yang dapat rezeki yang banyak, atau diterima bekerja di satu perusahaan yang terkenal, lalu dirayakannya, walimah namanya ya. Itu juga walimah. Jadi misalnya seseorang lulus dari ujian CPNS, lulus karena sudah 6 tahun di pondok pesantren, lulus dan dia diwisuda, lalu diadakan perayaan karena kegembiraan tadi, disiapkan misalnya makanan, maka itu namanya juga walimah. Mengadakan walimah itu hukumnya disunnahkan, tidak wajib ya. Jadi misalnya ada seorang mau menikah, tidak disiapkannya walimah, enggak berdosa dia, karena hukum walimah itu hanya sunnah. Tapi biasanya kalau di daerah kita yang namanya walimah apa? Ceramahnya itu. Begitu ada pesta pernikahan, ada walimahnya enggak? Pesta itu udah walimah lah namanya itu. Kayak gitu tempat kalian? Iya. Kalau ada pesta, maka orang-orang akan nanya, ada walimahnya? Kalau enggak ada ceramahnya, berarti enggak ada walimahnya. Itu pendapat orang di sini kan. Sebenarnya bukan itu walimahnya. Mana walimahnya ya? Perayaannya itu sudah pesta namanya. Sudah walimah namanya itu. Jadi bukan ceramah ustadznya itu yang namanya walimah. Jadi ketika ada pesta pernikahan dan sudah dibesarkan seperti itu, maka itu sudah namanya walimah. Hukumnya tadi sunnah. Wa aqalluha lil muksiri syatun. Ukuran minimalnya bagi orang kaya yang punya banyak harta itu adalah dengan menyembelih 1 ekor kambing, 1 ekor kibas. Ya orang kaya wajar.
Walil muqilli ma tayassara, dan bagi orang yang miskin, ya, yang punya sedikit harta, yang disunnahkan tadi untuk walimah itu apa? Ma tayassara, apa yang mudahlah. Jadi kalau dia misalnya orang kaya, orang mampu, orang yang berkecukupan, nah, disembelihnya satu kambing sudah dapat kesunahan tadi. Tapi misalnya dia orang kaya, orang paling kaya di kampung itu, hartanya melimpah, lalu disembelihnya lah 1 ekor ayam. Bukan itu yang disunnahkan untuk dia karena dia kaya, tapi apa, 1 ekor kambing minimal. Mau disembelihnya 2 ekor makin bagus, 3 ekor makin bagus. Nah, karena dia kaya, wajar kan? Karena dia kaya. Tapi kalau orang miskin, apa yang mampu ya udah dapat pahala sunnah tadi. Dia hanya mampu menyembelih 2 ekor ayam, ya boleh. Ayam pun gak mampu dia misalnya, hanya telur, boleh. Apa yang mampu. Bagi orang yang miskin itu sudah dapat pahala sunnah walimah. Ya sudah. Wa anwa'uha kasiratun, dan macam-macaman walimah itu banyak. Mazkuratun fil mutawwalati, ya, yang disebutkan dalam kitab yang panjang, ya. Kitab kita ini masih kecil ini, bukan kitab yang panjang lebar pembahasannya, ya. Jadi di sini hanya sekilas dijelaskannya, tidak banyak disebutkan tentang jenis-jenis walimah itu. Jadi untuk lebih rincinya nanti, Bapak saja macam-macam walimah itu, ya, itu bisa kita lihat di kitab-kitab yang panjang lebar pembahasannya. Wal ijabatu ilaiha walimatil ursi, mengijabah undangan tadi, undangan walimah, atau menghadiri undangan walimatul urus itu wajibatun, hukumnya wajib. Fardu ainin alal as-sahih, artinya fardu ain atas pendapat yang lebih sahih. Jadi kalau seseorang mengundang kita untuk walimatul urus, ada misalnya di kampung kita yang menikah, lalu kita diundang, walaupun nggak pakai surat undangan misalnya. Biasanya kan kalau orang kampung setempat nggak diundang pakai surat undangan, tapi lisan, dari pintu ke pintu mereka akan datangi. Lalu mereka sampaikan hajat mereka, kalau misalnya tanggal sekian hari ini, ya, akan mengadakan pesta, itulah undangannya. Maka hukum menghadiri itu adalah wajib. Wala yajibul aklu min hafil as-sahih, dan tidak wajib makan daripadanya. Tidak wajib makan. Pokoknya Anda hadir sudah lepas kewajiban. Kita hadiri undangan walimatul urus itu, walaupun kita tidak makan di tempat itu, maka kewajiban kita yang fardu ain tadi untuk menghadiri walimatul urus sudah terpenuhi. Nah, yang wajib itu, yang fardu ain itu adalah menghadiri walimatul urus. Walimah yang lain itu lain lagi ceritanya. Ammal ijabatu li ghairi walimatil ursi, adapun menghadiri selain walimatul urus min baqiyatil walaim, dari walimah-walimah yang lain selain walimatul urus, misalnya walimatus safar, walimatul aqiqah, ada yang akikahan lalu diadakan perayaannya, dibesarkan, dipestakan, walimah namanya. Ada yang mau berangkat haji, mau umroh, ada pesta, walimatus safar namanya. Nah, jadi walimah-walimah yang lain selain walimatul urus tadi, falaisat fardu ainin, maka bukan, tidaklah fardu ain, bal hiya sunnatun, tapi sunnah, tidak wajib. Andai kata misalnya kita tidak hadir, nah, nggak berdosa, ya, tidak berdosa. Kemudian, nah, ini syarat-syarat, ya, syarat-syarat yang harus ada dalam
walimah itu baru wajib kita hadiri atau baru sunnah kita hadiri. Wa innama tajibul ijabatu li walimatil ursi, dan sungguhnya wajib menghadiri walimatul urus au tusannu li ghairiha, atau disunnahkan bagi selain walimatul urus bisyaratin, dengan syarat. Ini syaratnya. Yang pertama, alla yaqussad da'i, bahwa tidak mengkhususkan orang yang mengundang itu al-agniya bid-da'wati, akan orang kaya dengan undangan. Kita dapat undangan walimatul urus, atau kita dapat undangan walimah selain walimatul urus. Kalau orang yang mengundang itu misalnya mengkhususkan undangan itu hanya untuk orang-orang kaya, misalnya si A atau si Umar, orang kaya di kampung itu, dia mau mengadakan walimatul urus. Kalau saya diundangnya, maka saya wajib datang. Atau dia mau mengadakan walimatus safar, kalau saya diundangnya, maka saya sunnah untuk datang. Dengan syarat, kalau si Umar yang mengundang itu tidak mengkhususkan undangan itu hanya untuk orang-orang kaya. Misal yang diundangnya misalnya cuman saya, si Polan, ternyata semua yang diundang ini hanya orang-orang kaya. Orang miskin yang lain tidak diundangnya, dikhususkan untuk orang kaya saja. Untuk walimatul urus tadi tidak wajib saya datang. Untuk walimatul safar, walimatul aqiqah dan lain sebagainya tadi tidak sunnah saya datang. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Syaratnya tadi yang pertama, bahwa orang yang mengundang itu memang tidak mengkhususkan undangannya itu terhadap orang kaya saja. Bal yada'uhum wal fuqara'a, tapi dia mengundang mereka dan juga orang-orang miskin, orang-orang fakir. Orang kaya diundangnya, orang miskin diundangnya, barulah saya wajib datang. Barulah saya sunnah datang. Nah, itu yang pertama. Wa ayyada'uhum fil yaumil awwali, dan bahwa ia mengundang mereka pada hari yang pertama. Fa in aulama salasata ayyamin lam tajibil ijabatu fil yaumis tsani, maka jika walimah itu 3 hari, tidak wajib menghadirinya hari yang kedua, bal tustahabu, tapi sunnah. Wa tukrahu fil yaumis tsalisi, dan dimakruhkan pada hari yang ketiga. Nah, jadi yang wajib itu hari pertama. Ternyata pestanya besar-besaran, 3 hari 3 malam misalnya. Kalau di sini istilahnya margondang, 3 hari 3 malam pesta pernikahannya. Memang diundangnya semua kalangan, orang kaya, orang miskin, semua diundangnya. Dan pestanya berlangsung 3 hari 3 malam. Apakah selama 3 hari 3 malam itu kita wajib datang? Tidak, Bu ya. Tidak wajib 3 hari 3 malam ini kita datang. Hari yang pertama kita wajib. Besok kalau kita nggak sempat lagi, nggak wajib lagi. Besok ada halangan kita, mau kerja lagi, mau banyak lagi urusan yang lain. Bukan cuman pesta dia saja yang mau diurus. Besok boleh nggak hadir? Boleh. Ya. Yang wajib itu hanya hari pertama. Kalau sudah hadir hari pertama, hari kedua wajib lagi? Enggak, Bu ya. Tidak. Hari kedua itu adalah hukumnya sunnah. Hari ketiga? Enggak, Bu ya. Makruh. Hari ketiga makruh. Wa baqiyatus syuruti, dan syarat yang lain lah istilahnya ya. Mazkuratun fil mutawwalat, disebutkan dalam kitab yang panjang ya. Kalau dalam kitab kita cuman itu syarat-syarat dibuatnya. Sebenarnya masih banyak lagi syarat-syarat agar kita wajib menghadiri dan juga kita sunnah menghadiri selain walimatul urus. Kemudian wa qauluhu, dan perkataannya illa min uzrin, kecuali ada uzur.
Kalaupun tadi katanya wajib menghadiri walimatul urus, kalau uzur tidak wajib. Kalaupun sunnah hukumnya misalnya untuk menghadiri walimah selain walimatul urus, kalau ada uzur ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita tidak hadir untuk walimatul urus tadi. Walaupun fardu ain katanya nggak berdosa kita. Artinya mani'in minal ijabati lil walimati. Artinya yang mencegah untuk menghadiri undangan walimah. Contohnya ka'ayyakuna fi maudhi'id da'wati man yata'azza bihil mad'u. Seperti bahwa ada di tempat undangan itu orang yang akan menyakiti yang diundang. Kalian diundang misalnya ke satu pesta, dan syarat-syaratnya cukup sehingga kalian menjadi wajib menghadirinya. Misalnya semua tadi yang diundang bukan hanya orang kaya, tapi semua kalangan diundang. Dan pestanya misalnya cuma 1 hari, berarti wajib datang lah itu kan? Wajib datang lah itu. Tapi ada uzur. Uzurnya apa? Misalnya di tempat undangan itu nanti akan ada yang menyakiti, maka tidak wajib untuk menghadirinya. Nanti kalau misalnya kita datang, di tempat itu akan ada musuh bebuyutan yang kalau jumpa pasti akan berantem, nggak usah hadir. Bisa jadi misalnya kalau dia hadir ke tempat undangan itu, ke tempat walimah itu, bisa-bisa nanti dikhawatirkan akan ketemu mantan. Bisa. Itu kan mayata'azza bihil mada'u, yang orang yang akan menyakiti si yang diundang. Mendingan gak usah lah daripada sakit hati nanti. Nah itu kan. Au la yaliku bihi mujalasatuhu, atau tempatnya tidak layak dengannya majelisnya. Gak cocok majelis itu dengan kita. Walaupun tadi cukup syarat, tapi karena majelisnya itu tidak cocok untuk kita, itu dipandang uzur untuk kita hadiri itu, nggak wajib kita hadiri. Kita dipandang uzur. Masa pakaiannya udah kayak gini, pakai serban, pakai jas, pakai kain sarung, udah kayak kiai, lalu dapat undangan walimatul urus, di tempat undangan itu akan diundang artis terkenal dari Jakarta yang pakaiannya seksi, yang mengumbar aura. Berarti majelisnya itu nggak layak untuk kita kan? Tidak layak untuk kita. Maka itu dipandang uzur sehingga kita tidak wajib menghadirinya. Nah itu dia pasal tentang walimatul urus. Yang akan datang faslun fi ahkamil qasmi wan nusuzi wallahu a'lam.